Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Sallallahu wasallam ala iman ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقطعناهم في الأرض أمما فمنهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم الحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. Surah Al-A'raf ayat 168. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau masyarakat Turki merindukan Masjid Hagia Sophia dibuka setelah 86 tahun nanti, kita ini kan baru berapa bulan ditutup gara-gara COVID. Berapa bulan? Maret, April, Mei, Juni. Alhamdulillah ini sudah baru 4 bulan. Jadi kerinduan kita ini tidak sedahsyat kerinduan saudara-saudara kita di Turki. Bayangkan masjid 86 tahun ditutup. Baru kemarin Jumat launching bukaan luar biasa. Kembali itu semua adalah biiznillah wa biqudratillah. Jadi semuanya atas izin Allah dan takdir Allah. Sama dengan kita di Indonesia, kita juga diberi sebuah fakta tentang COVID ini. Akhirnya kita juga bisa merasakan betapa kerinduan terhadap masjid, kerinduan terhadap kajian, kerinduan terhadap berjamaah. Ya, maka kita harus menanti 1 tahun ke depan untuk berpuasa di masjid ini. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita tidak termasuk di dalam angka yang 5.000 sudah wafat ya. Jadi hari ini sudah hampir sampai 5.000 yang wafat sejak bulan Maret. Ya. Semoga Allah menyelamatkan kita. Tetapi begini Bapak Ibu, saya ingin membahas masalah COVID ini dan dikaitkan dengan surah Al-A'raf ayat 168 tadi. Jadi COVID ini hampir seluruh orang, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia itu menilai bahwa ini adalah petaka atau menakutkan, ya, musibah besar atau kesengsaraan penderitaan yang luar biasa. Hampir semua orang, kecuali yang tidak. Tentu yang tidak ini akan menggunakan kacamata Al-A'raf ini. Tetapi umumnya begitu, menilai bahwa COVID ini musibah. Dan itu kalau dalam bahasa matematika antara positif dan negatif, maka itu dikatakan sebagai sesuatu negatif. Tidak ada positif. Nah, tetapi Bapak Ibu, bagi kita yang memang oleh Allah disuruh untuk kembalikan kepada bagaimana Al-Quran memandang sesuatu, bukan bagaimana kita memandang sesuatu. Jadi kan sering-sering kita itu membuat kacamata sendiri, bahkan kacamata kuda pakai itu. Jadi dalam surah Al-Baqarah di awal-awal mengatakan betapa banyak orang itu hanya menggunakan prasangka. Wa minhum ummiyun, mereka itu sebetulnya nggak tahu. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ, tidak membaca Al-Quran itu dengan baik, illa amaniyah, kecuali rumongso, kira-kira, ini dikira-kira, betul, rumongso ya. Dan itu sudah merasa ya yakin itu rumongso iso, orang iso rumongso. Itu, walaupun menghibur, la ya'lamun al-kitab illa amaniyah.
inhum illa yazunnun. Nah, sekarang kita lihat dari 6.236 ayat yang ada dalam Al-Quran, satu di antara tadi Al-A'raf ayat 198. Allah berfirman, wa qatta'nahum fil ardi umama minhum as-salihun wa minhum duna dzalik. Jadi di situ Allah mengatakan mereka manusia itu di muka bumi itu akan kami jadikan berbagai-bagai kelompok, berbagai model, berbagai umama itu komunitas-komunitas dari berbagai kelompok, berbagai masa, berbagai politik partai politik. Pokoknya fil ardi umam. Minhum. Nah, ada di antara kelompok-kelompok itu yang soleh, ada yang tidak. Soleh di sini berarti bukan hanya sekedar taat beribadah. Soleh itu bahasa Arab artinya baik, penuh dengan kebaikan. Ya. Tetapi ada juga di antara kelompok-kelompok itu tidak dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan. Nah, apa yang dikatakan baik? Baik itu adalah sesuatu yang menimbulkan kemanfaatan, menimbulkan kebaikan, menimbulkan kebahagiaan, itu baik semua itu. Dan hal ini tidak. Artinya apa Bapak Ibu? Dari situ saja itu kita sudah akan dipersilahkan kepada Allah untuk ada di dalam kelompok yang mana. Tapi kelompok itu hanya dua, kayak pilpres. Jadi kelompok itu hanya dua, sesuai dengan firman Allah juga dalam surah Yasin kan, subhanallah fala sebagai Tuhan. Semua itu diciptakan berpasang-pasangan, dua pilihan itu hanya itu. Jadi keliru besar kalau dalam pemilihan dua ini lalu ada muncul kelompok ketiga, kelompok LGBT itu tidak boleh sebenarnya, karena keluar dari kategori yang lazim. Jadi silahkan kita memilih. Nah, selanjutnya ayat itu mengatakan wa balawnakum. Nah, gitu. Jadi kami akan memberikan semacam ujian bala. Jadi tidak Bapak Ibu, kata bala itu di kita itu selalu terjemahkan hanya negatif, betul tidak? Betul tidak? Ini bala ini bencana. Lagi bala di situ diterjemahkan dengan negatif. Tetapi dalam Al-Quran ini yang kita baca ini surat Al-A'raf 168 ini wa balawna bil hasanati was sayyi'at. Jadi kami uji mereka dengan kebaikan dan keburukan. Artinya apa? Baik buruk itu semuanya adalah bala. Tapi bala itu bukan dalam arti musibah, tapi tes ujian atau dikasih peristiwa akan gitu kejadian. Untuk apa? Untuk agar la'allahum yarji'un. Siapa di antara mereka yang mendapatkan peristiwa baik atau buruk itu yang mengembalikannya sesuai dengan konsep Al-Quran atau konsep Allah. Jadi Bapak Ibu, tidak ada sebetulnya yang perlu ditanggapi dari peristiwa yang selama ini kita anggap negatif. Karena maupun negatif, positif itu hanya pembagian yang dilakukan oleh manusia. Dalam pandangan hasanat saya itu ada semuanya tes. Rapid test jaga. Kita biasanya kalau mendapatkan hal-hal yang katakan negatif tadi, kita pakai cara pandang yang lama dulu. Itu selalu meratapi, merasa sedih, merasa berduka, merasa dikucilkan oleh Allah, seperti dalam surah Al-Fajr dulu. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ada manusia-manusia. Fa'ammal insanu idza mabtalahu, ketika mendapatkan peristiwa, mendapatkan kejadian, mendapatkan kasus, idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu, ada hal-hal yang bersifat indah, mulia, penuh dengan kenikmatan, kayak rezeki cukup, anak banyak, istri juga satu, berkecukupan, itu yang diadakan fayaqul rabbi akraman. Wah, saya mulia nih,
Jadi hal-hal yang menyenangkan baru dianggap sebagai sebuah kemuliaan. Rabbi akramana, Tuhanku memuliakanku. Lalu sebagian orang mengatakan wa amma idza mabtalahu faqadaru alaihi rizqahu. Ketika ditakdirkan rezekinya tidak berjuanya atau dicabut oleh Allah, fayaqulu rabbi ahana. Wah, dia mengatakan bahwa Tuhan ini sedang sengit sama saya. Tuhan sedang tidak berpihak. Tidak, itu pembagian atau pemilahan yang dilakukan oleh manusia. Jadi Allah sebetulnya tidak akan melihat seberapa mulianya di dunia, seberapa positif itu. Dan Allah juga tidak akan memandang remeh kepada orang yang ada dalam penderitaan. Karena yang ditunggu sebetulnya oleh Allah itu apa? Seperti dalam surah Al-Mulk ayat 2 itu. Ya, ayat pertama kan tabarakalladzii biyadihil mulku wa huwa 'alaa kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum bala'an itu. Sebagai tes dia berdua ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang ada dalam peristiwa kematian kehidupan itu yang ahsan amalnya? Apa perbuatan kreatif apa yang dia lakukan, perbuatan inovatif apa yang dia lakukan, perbuatan yang melahirkan sebuah karakter sikap. Jadi Bapak Ibu, tidak ada yang perlu ditangis dari penderitaan dan tidak pernah ada yang perlu disombongkan dari kebahagiaan. Karena bukan itu yang ditunggu, tapi begitu kita ada dalam peristiwa itu, dalam kejadian negatif positif itu, apa yang kita lakukan? Itu yang ditunggu Allah. Makanya kemudian jadi surga itu bukan innalladzina, sesungguhnya orang yang baik hartanya masuk surga, tidak, tapi innalladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi ditunggu oleh Allah itu bagaimana keimanan kita dan amal perbuatan kita di tengah-tengah bala yang modelnya negatif atau positif tadi. Jadi jangan percaya diri dengan ketercukupan Allah akan mengantarkan kita ke surga. Jangan pula minder, kemiskinan akan mengantarkan kita ke neraka. Betapa banyak orang yang kaya raya, tetapi ya membuat surat palsu ya. Izin modal mandir di Indonesia, padahal murah karena orang kaya, orang sudah bisa surat itu. Ya, artinya apa? Dia tidak sukses dalam peristiwa kemuliaan itu, tetapi melakukan perbuatan yang hina itu loh. Ya itu dituduh oleh Allah bala. Jadi itu sengaja Allah hadirkan dua keadaan itu. Apa yang kalian lakukan dalam situasi seperti itu? Banyak orang-orang yang katakanlah berkecukupan itu malah melakukan perbuatan yang tidak yarjun, tidak kembali kepada tuntunan Tuhan. Yang korupsi tidak ada yang miskin, benar ya? Mau korupsi apa? Korupsi waktu, datang mesti telat, kenapa begitu? Kalau yang kaya dia bisa tanda tangan 17 triliun, gitu. Ya, COVID bisa ada yang banyak, 700 triliun kemana? Artinya apa? Dia mendapatkan posisi katakan positif, tetapi amalnya itu loh, perbuatan yang dilakukan dalam situasi kepositifan itu yang justru jauh dari tidak yarjun, tidak kembali kepada kesempurnaan. Nah itu poin yang penting dicatat oleh kita. Jadi memang seperti yang dikatakan Rasulullah, Allah tidak membeda-bedakan negatif positif, tapi entah positif kehidupan kita atau negatif, coba apa yang kalian lakukan dalam situasi ini. Nah maka banyak kan orang-orang yang misalnya kehidupannya kita sebut sebagai kehidupan yang dalam keadaan negatif, tetapi dia sangat sukses untuk menjalani kehidupan itu. Dia bisa bertahan, bahkan menjadi orang yang survive, tahan banting. Kan begitu. Nah itu yang dinilai oleh Allah. Innalladzina amanu, dia yakin konsep Quran itu dibawa dalam kehidupan kemiskinan tadi itu. Lalu dia berbuat wa amilus sholihat, tetap baik di dalam kemiskinan.
itu yang membuat dia lahum jannah, dia akan mendapatkan surga Allah. Tetapi tidak lagi kafir, bahkan dalam ayat itu orang yang ingkar dengan konsep Quran. Lalu ketika dia ada dalam keadaan positif, dia tidak bawa konsep Quran, yang terjadi apa? Manipulasi, pencurian, dan sebagainya. Nah, yang lebih parah sudah miskin, sesat lagi kan? Nah, itu parah banget itu. Ya. Jadi banyak juga tuh orang-orang yang ada dalam penderitaan kemiskinan itu lalu berputus asa. Padahal Allah mengatakan tidak ada nilai pada situasi, tetapi nilai Allah berikan pada aksi. Catat itu. Jadi lebih terhormat, lebih tinggi nilainya, seperti yang Allah janjikan bahwa balasan itu jaza limakan yang malu. Balasan bergantung kepada perbuatan, bukan jaza limakan status, tidak ada. Tidak ada. Jadi misalnya jemaah kita bapak sudah sepuh, itu kan dalam keadaan tidak sesehat Mas Pastio. Oh, Mas Allah. Artinya apa? Hambatan lebih tinggi oleh beliau. Tetapi dalam situasi yang minus, dia bisa berbuat. Itu jauh lebih tinggi nilainya daripada Mas Allah yang memang sehat. Itu yang harus diingat itu. Jadi sekali lagi kita ingin mengubah cara pandang, kembalikan kepada cara pandang seperti yang diajarkan oleh Allah itu, bahwa Allah tidak membeda-bedakan berdasarkan apa yang sedang kalian nikmati, tetapi apa yang kalian lakukan dalam setiap kenikmatan kalian. Nah, berkaitan dengan COVID sekarang. Jadi, ya di dalam banyak ayat ini kita sebut beberapa saja. Satu misalnya di dalam surah An-Nisa, ayat 146 kalau misalnya itu, di situ Allah mengatakan, "Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum." Jadi kita ingin menggali nilai-nilai yang tidak terbaca. Jadi spiritual itu sesuatu tidak nampak loh. Ya, spirit itu ya semangat, ruh gitu. Kalau lawannya ya yang materi yang nampak. Jadi ketika ada peristiwa-peristiwa seperti ini, apa yang bisa kita bangkitkan? Apa yang kita bisa munculkan? Nah, yang pertama itu tadi dalam surah An-Nisa. Lalu ada dua hal itu. Ma yaf'alullahu bi'adabikum. Kalau memang kejadian tadi itu COVID itu dinilai sebagai kejadian yang negatif, walaupun sebetulnya sebelum kita jelaskan lagi, kejadian yang menimpa bala itu ada 3 kemungkinan. Pertama memang untuk memberikan azab, menghukumlah secara begitu. Ya. Kenikmatan, kekayaan itu juga bisa menjadi azab. Hati-hati loh. Jadi jangan dikira gempa bumi saja untuk azab. Tetapi dapat hadiah 1 miliar setiap bulan dari YouTubers itu juga bisa jadi azab. Ingat loh. Jadi sekali lagi, pertama kata kuncinya bahwa kehidupan positif negatif itu tidak menjadi penilaian di mata Allah, tetapi yang dinilai Allah apa yang kamu lakukan. Ayyukum ahsanu amala. Perbuatan terbaik apa yang kalian lakukan dalam situasi yang berbeda. Yang kedua, setiap bala tes itu ada misi. Oleh Allah itu pertama untuk memberikan sebagai hukuman, yang kedua sebagai tadbir, untuk sebagai terapi kejut, untuk melecut, untuk warning, tadbir namanya. Kemudian yang ketiga itu apa? Untuk menaikkan, untuk meningkatkan, mengangkat, ya. Jadi untuk mengupgrade kita. Jadi orang ketika dalam situasi negatif, dia bisa melakukan perbuatan yang kreatif di dalam kenegatifan itu, dia bisa terupgrade, terangkat derajatnya. Ya, kalau yang suka nonton YouTube, ada orang miskin, dia sadar dengan kemiskinannya, lalu dia bekerja keras dengan berjualan, akhirnya dilihat oleh orang lalu diangkat. Karena melihat semangat
bertahan hidupnya itu, survival, tidak mengemis. Kan luar biasa, artinya apa? Terangkat kan? Acuh misalnya. Ya kan? Orang Klaten bisa di Jakarta kan? Ikut YouTubers. Artinya apa? Cuma kalau dia maling, padahal sampai dia ada. Nah, gitu loh kira-kira ilustrasinya. Jadi setiap bala, setiap tes yang diberikan oleh Allah baik dalam keadaan berkecukupan atau berkekurangan, itu ada 4 misi. Pertama memang dihukum, ya menjadi hukuman, kekayaan menjadi hukuman, kemiskinan menjadi hukuman. Yang kedua, cegeran, dicewel itu, kamu kaya, kamu nggak tahu, kamu miskin, kamu masih tetap konsisten tidak. Jadi ada warning, tiba-tiba COVID, PHK, warning. Mungkin dia tidak dihukum, tapi di warning, diingatkan. Ketiga apa? Ada proses untuk menaikkan derajat, ya, mengupgrade seseorang, diangkat. Yang keempat itu apa? Menolak barang. Jadi tes-tes yang dilakukan oleh Allah itu kadang-kadang orang kalau dia sukses melakukan perbuatan yang kreatif di dalam keadaan itu, bisa jadi dia akan terselamat. Bapak Ibu yang dalam hati Allah, kaitannya dengan COVID-19, apa yang bisa kita munculkan? Jangan nanti kita karena kurang wawasan untuk memunculkan spiritualitasnya itu, lalu menganggap itu sebagai sebuah hal yang negatif yang diratapi, yang disesali. Tidak. Sepanjang kita bisa memunculkan iman, kemudian syukur. Jadi mari Allah dihadapi insyakartum wa amantum. Jadi Allah tidak akan memberikan tes-tes itu, ya, begitu saja kecuali engkau bisa menghasilkan rasa betul-betul beriman kepada Allah dan rasa syukur. Coba COVID muncul nggak iman? Percaya pada betapa Allah itu sangat dahsyat. Baru mengirim satu serdadu. Tadi kita sholat baca itu walillahi junudus samawati wal ardh. Allah itu punya tentara. Walillahi junudus samawati wal ardh. Tentara Allah itu bisa ada di langit dan di bumi. Ini baru dikirim satu. Namanya COVID. Lihat aja. Kita nggak bisa tidak berdaya. Jadi virus ini baru bisa ditemukan paling sekitar 2 tahun ini. Obatnya vaksin. Nah, kalau Allah turunkan semua musuh, apa tentaranya mencari ini, kita mati semuanya. Amin. Coba ingat ya, dijawab. Bagaimana nih kepercayaan kepada tentang adanya Tuhan itu gimana? Nah, muncullah spiritualitas keimanan itu. Jika orang kemarin dan Maret sibuk berbicara tentang persiapan mudik, persiapan segala macam sama Allah, dikasih satu tentara, semua planning itu bubar. Muncul kan? La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada yang kuat kecuali Allah. Artinya apa? Kalau kita yakin dengan Tuhan itu sangat dikjaya, maka segala persoalan apapun akan kita serahkan kepada Tuhan. Lalu muncullah optimisme. Nah, itu munculnya begitu. Sekali lagi, Allah itu tidak akan berada pada orang-orang yang mapan. Allah juga ada pada orang yang tidak mapan. Bahkan Allah mungkin lebih dekat kepada orang-orang yang tidak mapan. Buktinya apa? Rasul-Rasul Allah tidak ada yang mapan sebenarnya, kecuali Sulaiman tadi. Yang lain melarang. Karena Allah tidak bisa lulus ujian dengan kenikmatan. Tetapi ada banyak yang harus dijalani hidup kita. Nah, Bapak Ibu, itu satu. Jadi spiritualitas apa yang dimunculkan? Ya, rasa kepercayaan yang kuat tentang Allah itu betul-betul ada. Aman itu. Dan yang kedua, syakaratum. Jadi dengan peristiwa ini kita munculkan rasa syakar, syukur. Ya. Syukur itu ya rasa terima kasih. Apa dengan adanya COVID ini kemudian memunculkan karena kita masih
masih selamat, tidak masuk dalam 5.000 orang. Ya Allah, terima kasih masih selamat. Itu muncul itu mestinya. Ya Allah, ini kita bisa merasakan betapa kerinduan kami butuh masjid, kami butuh jamaah. Itu loh, syukur. Jadi muncul itu sesuatu yang sebetulnya baru kita rasakan ketika kita kehilangan. Syukur itu muncul gitu. Kita kan tidak bisa merasakan bersyukur, berterima kasih kepada Allah tentang sehat kalau nggak sakit. Baru terasa nikmatnya sehat ketika oknum. Nikmat mata terasa ketika kelilipan. Nikmatnya jempol kaki itu terasa kalau sambung. Tapi kalau nggak pernah ada itu, nggak bakal terasa. Makanya ajak-ajakan, Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah. Kadang-kadang hanya menjadi hafalan dari pembicaraan itu. Tapi tidak sampai masuk ke dalam hati, karena kita tidak dibawa ke dalam suasana apa yang hilang. Covid ini kan menghilangkan, betul tidak? Bahkan pasti syukur. Jadi dia jawab aku saya ada diabetes, kan nggak bisa. Artinya ada yang hilang. Biasanya salaman, sekarang nggak bisa. Nah artinya apa Bapak Ibu? Situasi apapun entah negatif positif itu harus bisa menunjukkan rasa syukur. Orang kaya itu bersyukur. Kenapa? Ya Allah terima kasih saya bisa membantu banyak orang. Itu dia. Jadi banyak juga orang kaya kan? Pelit, bakhil, banyak juga. Itulah kembali ke konsep awal bahwa semuanya itu adalah ujian. Tes. Ada orang yang sebenarnya punya ilmu, ya, tetapi ketika dia punya ilmu tentang kata-kata beracara pengadilan, tapi dia bolak-balik hukum acara. Artinya berarti tidak melakukan perbuatan yang terbaik dalam profesi. Jadi orang yang mestinya salah dibela, yang benar nggak salah. Nah gitu. Jadi itu baru dosa-dosa. Ya. Jadi mana yang Allah tidak akan memberikan peristiwa yang menimpa kami itu. Begitu saja, kecuali ada misi pertama melihat muncul nggak iman. Yang kedua, syukur. Nah kalau kita bisa beriman yang baik, bersyukur yang baik, maka peristiwa yang menimpa kita itu bisa kita terjemahkan dari itu akan melahirkan kreativitas perbuatan terbaik. Luar biasa. Ini gara-gara ada COVID, kita mampu. Halo? Nggak ada COVID, kasih plastikon. Kita lakukan juga nice. Selama sebelum COVID yang lalu itu tukang vakum ya, sedekah. Hari ini giliran tukang karpet alih profesi. Jadi semuanya itu tidak begitu. Tidak ada negatif dalam Allah. Nah, apa lagi yang kita ambil? Wa idza adana lakum la isyakakum la azidakum wa in kafartum min adzabil shadid. Nah, itu syukur juga. Dalam surat yang lain. Jadi di situ ada ayat yang mengatakan bahwa kalau kita menghadirkan wa'udah fihim, nah, wa'udah fihim. Jadi dalam peristiwa apa saja, entah negatif atau positif, itu tidak ada sekedar diberikan begitu saja, tapi sejauh mana kita bisa menghadirkan engkau wahai Rasulullah dalam peristiwa itu. Ya. Jadi wa'udah fihim. Wa maka Allah mu'adzibahum wa anta fihi. Nah, itu ayat. Wa maka Allah mu'adzibahum, Allah tidak akan menimpakan peristiwa pada kalian itu. Begitu saja, tapi wa anta fihi, sejauh mana kalian menghadirkan Rasulullah di dalam peristiwa itu, dalam tes itu, dalam bala itu. Bagaimana cara menghadirkan Rasulullah? Menghadirkan sunnah Rasulullah. Ya, kalau menghadirkan Rasulullah secara person itu nggak mungkin. Rasulullah sudah wafat. Tapi yang masih bisa kita hidupkan living sunnah.
menghidupkan tradisi Rasulullah. Baik dalam bentuk hadis, halo, sudah pernah dibahas ya? Apa beda hadis, apa beda sunnah? Kalau hadis itu apa yang disabdakan, kata-kata, ya. Jadi perbuatan memang qaulun fi'lun, ya, takfir segala sesuatu yang menjadi perbuatan, perkataan atau respon lagi, tetapi dia tulis dalam bentuk kata-kata, aksara. Hadis misalnya jadi qala Rasulullah, gitu kan? Dan ada hadis misalnya apa? Innamal a'malu, itu hadis. Tapi kalau sunnah itu hal-hal yang sifatnya harian. Ya, mungkin tidak sempat dituliskan, tetapi mungkin bisa diabadikan oleh sahabat. Nah, hidupkan itu. Jadi misalnya bagaimana respon Rasulullah terhadap, ya misalnya saja contoh kecil ketika ditimpa ancaman perang, ya serangan dari orang Quraisy misalnya ke Madinah, bagaimana Rasulullah bersikap, terutama dalam perang Khandaq. Ya, itu kan idenya tidak ide murni Rasulullah, menghargai sahabat-sahabat dari. Ada yang mengusulkan kita buat baik Rasulullah, ya Salman Al-Farisi yang punya ide itu. Kalau sebagai seorang Rasul, sebagai panglima, sebagai kepala negara, terserah dia. Terserah gue, mau buat perpu atau tidak, terserah gue. Tidak begitu. Dan Rasul tidak begitu. Gimana ini kita sebaiknya? Kita mau buat strategi apa? Artinya apa? Itu diantara contoh sunnah Rasul. Jadi menghimpun pendapat, misalnya bermusyawarah. Kita kan dalam situasi COVID ini kan, ini sampai jam berapa Pak? Ini terlalu lama ya. Setelah ini, jadi begini, Indonesia itu ada 34 provinsi. Masing-masing provinsi berbeda-beda dalam cara penanganan COVID-nya. Ya, ada yang sukses, ada yang tidak sukses. Ada yang menggunakan lokal wisdomnya, seperti Sumatera Barat itu gubernur, saya nanti dikira kampanye mulai. Tapi ini saya menyampaikan faktanya. Jadi Gubernur Profesor Irwan Prayitno itu yang punya anak 10 hafiz semua itu tumben itu jadi Suprana tidak masukin ekonomi itu loh. Mana ada gubernur punya anak sebanyak itu yang melakukan pengendali. Tapi saya tidak sebut partai yang berbicara tentang dia. Baca saja nanti di Google. Jadi iya, itu menggunakan potensi lokal SDM ahli virus di Universitas Andalas, namanya Dr. Andani. Sehingga dengan potensi lokal dia bisa menciptakan alat rapid test yang lebih akurat daripada rapid test yang 175 itu, dan bisa melakukan testing ke banyak orang. Bahkan mereka menawarkan siapa profesi lain yang mau kami berikan. Artinya ada sebuah terobosan di lokal untuk di tempat tertentu. Kenapa di lain tidak menerima? Itu kan persoalan. Rasulullah saja belum menerima itu usulan seorang Salman Al-Farisi untuk membuat pahit untuk prasaudara. Kenapa ini? Di sana ada sebuah terobosan teknologi yang sederhana, murah meriah. Itu tidak mau diadopsi, diterima. Ini kan persoalan gengsi. Ini sebenarnya apa? Kalian diberi peristiwa COVID, tapi tidak bisa menghadirkan Rasulullah. Hadirkan Rasulullah dengan tradisi apa? Mau mendengar. Makanya dia kasih dua. Kalau satu ya mulutnya dua, mungkin lebih banyak berbicara. Dengar dua, lebih banyak dengar daripada ngomong. Itu Bapak Ibu. Jadi dimensi spiritual kesaktian yang pertama tentukan keimanan, kesyukuran. Yang ketiga menghadirkan Rasul. Yang keempat, walakin Allah muhadibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menimpakan peristiwa entah negatif positif yang kita pahami tadi itu, kecuali itu memunculkan rasa berdosa. Yastaghfirun. Tadi kan kita
katakan bahwa setiap misi kita yang diberikan oleh Allah itu bisa jadi untuk menjawab istighfar. Ya, jadi mungkin ada yang salah dari kita. Mungkin ada yang ya Allah harus tinggalkan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya kira itulah dimensi spiritual yang bisa kita hidupkan kembali di tengah COVID ini. Jadi yang pertama apa? Betul-betul muncul kepercayaan tentang Allah itu betul-betul ada dan sangat berkuasa. Dia bisa membolak-balikkan. Selama ini kan kita ingat betul kata-kata kun fayakun. Ya udah COVID ini pembuktiannya, testimoninya kun fayakun. Saya juga termasuk di jalan oleh Allah. Persiapan murid itu sudah ganti macam-macam. Kendaraan di bulan Januari itu saya pakai. Ganti roda, ganti segala macam, ganti aki kok. Allah mulai. Astagfirullah. Yang kedua apa? Syukur. Berterima kasih. Semakin banyak kita merasakan kehilangan, maka semakin banyak munculkan rasa syukur. Iman, syukur, dan hadirkan Rasulullah dan keempat istighfar. Koreksi diri. Bahasa. Baik, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan kafaratul iswa al-Qur'an wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari diingatkan ada 4 nilai spirit: iman, syukur, sunnah Rasul dan istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.